Hai. Simak pantun rohani yuk. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 22 Juli 2022. Bersama Rere di Salatiga. Bersama Hayun dari Denpasar. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, ketika Perang Saudara berkecamuk di Amerika, Presiden Abraham Lincoln mengunjungi korban perang di rumah sakit Alexandria. Pada saat itu, memang Presiden Lincoln belum begitu dikenal, karena Sekretaris Bidang Pers belum menyebarluaskan potret Presiden Lincoln. Dalam perjalanan kunjungan itu, dia ditabrak oleh seorang pemuda yang berlari-lari di rumah sakit. Lalu terkaparlah Presiden Lincoln ini. Tetapi Presiden Lincoln walaupun terkapar dan jatuh, tetapi dia dengan tenang menanggapi pemuda itu. Malah pemuda itu dengan keras berkata, "Hai kurus jangkung, apakah engkau tidak melihat aku yang sedang berlari?" Presiden Lincoln malah justru kemudian bertanya dengan penuh kasih kepada pemuda itu, "Hai saudara, apa yang sesungguhnya berkecamuk di dalam dirimu?" Jalan raya bukanlah arena balap, maka harus mencari tempat yang khusus. Pagi-pagi benar saat masih gelap, Maria Magdalena ke kubur Yesus. Saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, seperti kebanyakan orang, tak terkecuali Maria Magdalena, kehilangan orang-orang yang dikasihi tidak mampu membuat orang berpikir baik dan cenderung orang emosional. Ketika berjumpa dengan malaikat, Maria Magdalena berkata, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kegundahan Maria Magdalena semakin menjadi-jadi ketika dia mengira bahwa Yesus yang ia jumpai sebagai penunggu taman. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Jika Tuhan yang mengambilnya, tolong beritahukan kepadaku supaya aku pergi untuk mengambilnya." Setelah menjadi seorang nyonya, mengapa berubah jadi bengis? Malaikat itu berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, kita cenderung bersikap emosional seperti Maria Magdalena. Ketika kita mengalami musibah, kita tidak melihatnya itu sebagai kesalahan kita sendiri, tetapi kita cenderung menyalahkan orang lain. Saudara-saudari, kalau kita cenderung menyalahkan orang lain, kita pasti tidak akan punya waktu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Saat emosional, saat berada dalam situasi yang tidak mengenakan, adalah saat-saat refleksi bagi kita, dan bukan sesungguhnya saat untuk menyalahkan orang lain.
Sebaiknya kurangi makan nasi. Ambillah sesuai kebutuhan. Maria Magdalena bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari pecinta sabda Tuhan, dari Maria Magdalena kita belajar satu hal penting tentang bagaimana menghadapi sebuah persoalan. Menghadapi sebuah persoalan, kita diharapkan untuk tidak cenderung emosional dan menyalahkan situasi. Memang benar, pola pendidikan itu sangat mempengaruhi cara bertindak kita. Sebagai contoh, ketika seorang anak kecil terjatuh, yang kita salahkan bukan anak kecil yang sedang terjatuh sambil menasihati dia, tetapi yang cenderung kita salahkan adalah lantai. Nah, ini tanpa sadar menjadi pola pendidikan yang keliru. Kalau kita selalu mencari pembelaan di luar diri kita, maka inspirasi Maria Magdalena yang kita pestakan pada hari ini membantu kita untuk tidak mencari-cari alasan atau bahkan menyalahkan situasi di luar diri kita. Setiap persoalan selalu datang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan tenang dan tidak emosional, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Semoga Tuhan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih tenang dalam menghadapi persoalan. Be calm, my brother and sisters. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Kristus sungguh telah bangkit. Jangan menangis.